Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UMY di mata kuliah Teknik Formulasi dan Produksi Biofarming tentang bioprospecting pupuk mikorrhiza bersama saya Insinyur Agung Astuti MSI. Pada perkuliahan ini ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama mempelajari sifat mikorrhiza, yang kedua formulasi dan produksi inokulum mikorrhiza, yang ketiga, produk inokulum mikorrhiza dan aplikasinya. Yang keempat, pengembangan produk inokulum mikorrhiza. Apa saja penjelasan dari masing-masing produk bahasan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Apa itu bioprospecting? Yaitu suatu kegiatan koleksi, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya genetik dan biologi secara sistematis guna mendapatkan sumber-sumber baru, senyawa kimia, gen, organisme, dan produk ilmiah lainnya untuk tujuan ilmiah atau komersial. Tahapannya meliputi yang satu, yaitu eksplorasi dari sumber daya alam, kemudian dilanjutkan penelitian dasar, kemudian lanjut penelitian terapan, lanjut dengan pengembangan produk, diproduksi secara massal, kemudian dipasarkan dan distribusi. Tahap 1 dan 3 telah dipelajari di mata kuliah TIPA. Maka pada mata kuliah TFPP ini kita perdalam pada tahapan 5-7. Adik-adik mahasiswa, jika kita ingin mengembangkan suatu agen hayati yang teruji potensial menjadi suatu produk, maka kita harus mendalami sifat-sifat dari mikrobia tersebut agar bisa dikondisikan selama formulasi, produksi, pengemasan hingga distribusi, sehingga kemampuannya tetap aktif sampai di aplikasi. Sebagaimana kita pelajari pada TIPA, maka mikorrhiza adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Mempunyai organel hifa eksternal, internal, arbuskul, vesikel, spora. Sehingga perbanyakannya harus dengan kultur pot. Fungsi dari mikorrhiza itu yang pertama meningkatkan ketahanan tanaman terhadap zat air. Karena jangkauan hifa eksternalnya itu 10 kali lipat dari rhizosfer. Yang kedua mengurangi penggunaan pupuk P karena adanya enzim fosfatase pada mikorrhiza. Yang ketiga, meningkatkan nodulasi dan pertumbuhan serta hasil pada kedelai. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan jagung 75-90%. Kakao itu 194%. Pada tanaman kedelai bisa 100-200%. Yang terakhir, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Tahapan membuat produk pupuk hayati itu meliputi perbanyakan, kemudian produksi massal, pengemasan, dan labeling, kemudian distandarisasi SNI, dan pemasaran. Memformulasi inokulum mikorrhiza harus secara kultur pot, kemudian baru diformulasi dengan carrier. Nah, macam inokulumnya yang pertama itu tanah bekas tanaman jagung. Yang kedua itu crude inokulum, yaitu berupa rhizosfer dari tanaman pandan-pandanan atau nanas-nanasan atau juga pakis untuk bisa mendapatkan crude inokulum berupa campuran dengan kultur pot ya, akar-akar itu bermikorrhiza dengan spora dalam tanah yang diperlukan sekitar 40 gram per tanaman. Dengan syarat infeksi mikorrhizanya itu pada tanah sebesar pada akar itu sebesar 80-100%. Kemudian jumlah sporanya sekitar 60 spora per 100 gram tanah. Yang ketiga itu kultur murni, yaitu spora pada kultur pot jagung tadi dimurnikan dengan sentrifugasi sehingga cukup hanya 5-10 gram per tanaman. Bentuk formula inokulum mikorrhiza itu biasanya berbentuk padat, bisa serbuk, bisa pelet, bahkan ada yang tablet. Dan jarang yang cair. Nah, bahan aktifnya ada yang tunggal, berarti hanya berisi murni 1 spora. Namun juga ada yang campuran beberapa jenis spora. Sedang kariernya itu ada yang menggunakan zeolit, tanah, atau dirahasiakan oleh suatu perusahaan. Jenis kemasan yang digunakan untuk mikorrhiza itu umumnya berbuka saset, karung, bisa botol. Labelingnya jangan lupa ya harus mengandung nama dagang, kemudian bahan aktifnya apa, komposisinya mengandung apa saja manfaatnya, kemudian bagaimana aturan pakainya, diproduksi oleh siapa, berapa lama kadaluarsanya, berapa beratnya, dan harus ada izin produksinya. Inokulum mikorrhiza yang telah diproduksi harus distandarisasi sesuai dengan peraturan Menteri
Pertanian nomor 70 Permentan SR strip 140 strip 10 strip 2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Nah, khususnya untuk mikorrhiza ini tentang apa? Jumlah sporanya, persen infeksinya, kadar airnya, dan ada tidaknya kontaminan. Untuk itu, produk inokulum mikorrhiza perlu dilakukan pengujian. Yang pertama, presentasi infeksi mikorrhiza, panjang hifa eksternal, jumlah arbuscul. Yang kedua, berat segar, berat kering akar, proliferasi, serta panjang akar. Yang ketiga, pertumbuhan tanamannya, menyangkut tinggi, berat berangkasan, jumlah dan luas daun. Yang keempat, hasil tanamannya, jumlah buah atau biji, kemudian berat dan hasil ton per hektarnya. Adik-adik, salah satu contoh produk inokulum mikorrhiza adalah pupuk hayati Mycorrhiza GK. Bentuknya pelet, bahan aktifnya itu campuran 3 spora, Mycorrhiza indigenous Gunung Kidul. Carriernya itu adalah lempung sebagai perekat. Aplikasinya di lubang tanam sebanyak 20 gram per tanaman. Efisiensinya itu 50% NPK. Sedangkan untuk grade inokulum mikorrhiza biasanya di trapping dengan tanaman jagung, kemudian diformulasi dengan carrier zeolit atau tanah rhizosfer. Aplikasi 40 gram di lubang tanam dengan efisiensi 30% NPK. Adik-adik, banyak produk serupa yang telah beredar di pasaran. Silahkan direview ya, sebagai tugas dari perkuliahan ini. Bagaimana detailnya, silahkan cek di MyClass. Pengembangan produk mikorrhiza yang pertama bisa melalui identifikasi mikorrhiza indigenous, jenisnya, asalnya, murni atau campuran. Nomor 2, pemurnian dan perbanyakan spora, kecocokannya, sistem perakarannya. Yang ketiga, perbanyakan mikorrhiza dengan kultur in vitro jagung, pengujian bioEC. Yang keempat, formulasi mikorrhiza. Yang kelima, teknik aplikasi pada tanaman, bisa bawang merah, hortikultura, tanaman keras, bisa benih persemaian dan di lapangan. Adik-adik, semuanya demikianlah tadi kuliah kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.